Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivana Elsa Prabaswara dari Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Universitas Diponegoro, dengan NIM 4003-0621-650014. Di sini saya akan menyampaikan makalah tentang sumber hukum Islam. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Liulami selaku dosen mata kuliah agama. Yang akan saya sampaikan untuk yang pertama yaitu tentang pendahuluan latar belakang. Islam sebagai syariat semua penutup syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini merupakan satu-satunya ajaran yang sesuai untuk semua ruang, waktu, dan kondisi. Ajarannya sangat agung dan mulia karena mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia dan alam semesta. Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia pada batas tertentu, namun juga memberikan solusi yang dihadapi manusia dan alam semesta. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah serta pembahasan. Yang pertama, apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber juga kadang-kadang disebut dengan istilah dalil Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sebagai kata asal itu sendiri yang berarti itu semula atau keadaan pertama kali. Dalil berarti dasar atau keterangan yang dijadikan bukti atas kebenarannya. Lalu yang kedua yaitu sumber hukum Islam itu ada 4. Apa saja? Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu ada hadis, yang ketiga itu ada ijma, dan yang keempat itu ada qiyas. Yang ketiga, mengapa hadis dijadikan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran? Hadis atau sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi penjelas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Hal itu dimungkinkan karena Al-Quran tak hanya berisi ayat-ayat yang jelas, namun juga banyak yang samar, sehingga membutuhkan penjelasan terperinci. Akhirnya, hadis dijadikan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pembahasan yang keempat, mengapa umat Islam berpegang pada hadis? Bagi mereka yang beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis akan mempercayai bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam bukan saja memperoleh dosa, namun juga murtad hukumnya. Alasan lain mengapa umat Islam juga berpegang pada hadis, karena memang selain diperintahkan oleh Al-Quran juga memudahkan untuk menentukan suatu perkara yang tidak dijelaskan secara rinci atau tidak diperbicarakan di dalam Al-Quran. Dalil hadis dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, yaitu ana Rasulullahi qala tarok tufikum, yang artinya aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik. Lalu yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Hadis juga sebagai pedoman hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman kepada Al-Quran, secara otomatis akan beriman juga terhadap hadis sebagai sumber hukum Islam. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.